Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homeschooling Tunas Karya Bangsa atau HSTKB TV. Hari ini Chandra melihat sebuah piagam penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan ini adalah piagam penghargaan milik Bapak Ariandi Firdaus yang juara 3 dalam pembuatan video inovasi pembelajaran tutor kesetaraan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, kita akan coba tanya-tanya kepada beliaunya. Ternyata beliaunya ada di sini. Subhanallah. Baik, langsung aja kita coba tanya-tanya. Assalamualaikum Mbak Rian. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan ya, di sisi Pak Rian sendiri adalah sosok guru HSTKB yang ramah dan juga murah senyum ya. Itu Emang ya gitu? iya kayak gitu. Itu boleh diklarifikasi nggak Pak? Apa ini Bapak senyumnya itu setiap tanggal muda atau mungkin tanggal tua juga senyum? Nah, saya selalu tersenyum Oh gitu. karena saya diajarkan senyum itu sebagai suatu amalan ibadah. Wah, Sekiranya dengan tersenyum ya bisa membuat orang lain hatinya senang, sudah menjadi nilai ibadah buat saya. Baik, hari ini Chandra berkesempatan wawancara beliau dalam situasi beliau yang saat ini mungkin sangat sibuk. Pak, ini Bapak saat ini kesibukannya apa? Kalau kesibukannya nggak sibuk-sibuk Kan ini banget sih. akhir tahun ya. Cuma ya, karena memang saya dapat amanah jadi wali kelas, jadi banyak administrasi yang harus direkap. Subhanallah, luar biasa ya. Bapak Saya membawa merekapin ini aja, nilai anak-anak, masalah anak-anak. ini Bapak wali kelas berapa deh? Wali kelas jenjang SD. Jenjang SD ya? Berarti semua yang SD Semua Bapak yang SD ngurus? saya yang pegang. Subhanallah, luar biasa ya, teman-teman. Jadi untuk Anda, para orang tua murid, mohon dukungannya untuk Parian dan doanya semoga dalam bekerja Parian tidak ada halangan ya. Amin. Atau mungkin ketika ada rintangan ada solusinya. Baik, Pak Rian, Chandra penasaran ya dengan piagam penghargaan tadi. Ya, jadi ini tingkat DKI ya teman-teman ya. Iya, Dinas Provinsi Jakarta, Dinas gitu. Pendidikan Provinsi Jakarta. Boleh diceritakan nggak Pak? Ini dulu memperolehnya seperti apa nih Pak? Jadi waktu itu sebenarnya lomba ini diadakan pada masa transisi ya, awal-awal mau mulai tatap muka kembali. Jadi kita tentu nggak lupa sama sejarah kalau kita itu pernah mengalami masa-masa COVID-19 ya, COVID-19, di mana pembelajaran yang tadinya tuh seru-seruan di sekolah, kita bisa praktek di sekolah, tiba-tiba kita terbentur pada suatu situasi yang mengharuskan kita stay di rumah, belajar dengan melalui media online, ya, yang serba terbatas waktu itu. Ya, apalagi kita sebelumnya belum pernah melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, maka dari situlah muncul berbagai inovasi-inovasi yang juga dibantu oleh Dewan Guru yang lain bersama dengan Pak Mo. Nah, dari situlah kita muncul kegiatan belajar online melalui Zoom. Oh gitu. Ya. Nah ini terkait dengan lomba pembuatan video tuh. Pembuatan video apa? Pembelajaran tutor kesetaraan ya? Lomba ini, sebenarnya lombanya itu waktu itu diadakan dalam rangka Hari Aksara. Hari Aksara? Aksara Nasional. Oh gitu. Nah, jadi waktu itu sekitar tanggal 10 sampai 15 November ya. Itu ada lomba tingkat Dinas Provinsi DKI. Pesertanya itu tutor, pengelola sekolah, pengelola PKBM, serta siswa peserta didik Gitu. dari jenjang kesetaraan A, B, C, ya tingkat SD, SMP dan SMA seluruh DKI. Jadi pesertanya waktu itu dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, sampai ke Kepulauan Seribu semuanya ada pesertanya. Jadi dari Jabodetabek, Enggak, Jakarta, Jakarta aja. Jakarta Utara, Provinsi Timur, Jakarta. Selatan, Barat, kemudian ditambah dengan Kepulauan Seribu. Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu ya? Iya, betul. Oh gitu. Nah itu Bapak kalau boleh tahu tuh waktu itu lombanya dalam mengirimkan video atau gimana ceritanya tuh? Oke, jadi untuk yang tutor waktu itu kita ketentuan lomba dari dinas itu ada beberapa lomba sebenarnya. Nah, alhamdulillah sekolah kita Homeschooling Tunas Karya Bangsa mendapatkan 2 juara. Waktu itu Bu Maya dan saya. Oh gitu. Iya. Nah,
Bu Maya itu dapat juara 2 untuk lomba pengelolaan PKBM. Sedangkan saya ikut yang lomba tutor waktu itu. Jadi bikin kayak video inovasi pembelajaran. Ya, tujuannya itu sebenarnya untuk memberikan edukasi, pembelajaran yang edukatif, yang menarik buat anak-anak di masa transisi ketika kita udah mau mulai tatap muka. Karena waktu udah mulai pembelajaran tatap muka terbatas kan waktu itu kan. Nah, jadi waktu itu karena kebetulan siswa saya juga cukup interaktif, jadi saya kepikiran untuk membuat media yang melibatkan mereka semua dalam pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, waktu itu di lomba ini saya membuat media yang namanya ini kalau nggak salah waktu itu lombanya saya buat media yang buat rangkaian listrik. Membuat rangkaian listrik seri kayak paralel. Semacam seri paralel gitu ya. Dan itu juga lombanya ada di YouTube, di channel saya, boleh dilihat di YouTube. Nama channelnya apa, Pak Rian? Riyandi Firdaus ya. Riyandi Firdaus ya. Sesuai dengan nama Bapak ini ya. Iya, Riyandi Firdaus ya. Nanti jelasnya untuk di like, subscribe, komen, dan share ya. Iya, video gitu. Ya, luar biasa nih. Nah, seperti apa bentuk medianya, lalu seperti apa pengaplikasiannya, ada di situ semua. Jadi intinya saya buat suatu media karena selama ini kan anak-anak waktu COVID terutama ya belajar ini kan lebih banyak lewatnya media-media seperti Zoom ya kan, tatap muka pun melalui video kan. Nah, jadi asesmen kita juga kan nggak bisa ketemu, akhirnya kita asesmen menggunakan CBT. Jadi kalau di tempat homeschooling, di homeschooling kelas karya bangsa, asesmennya kita pakai computer based test. Jadi dilaksanakan secara online melalui media CBT. Gitu. Nah, tentu kan menjadi suatu hal yang menjenuhkan ya buat anak-anak ya, terutama anak-anak SD yang memang jiwa itu jiwa main gitu sebenarnya. Nah, dari itu saya kepikiran untuk membuat media-media tersebut. Jadi saya buat suatu media di mana anak-anak bisa bikin sendiri rangkaiannya seri paralel, dia mau bikin seperti apa rangkaiannya, mau pakai berapa lampu itu bebas. Saya bebaskan, saya berikan pengarahannya aja di awal. Kalau rangkaian seri itu begini, rangkaian PAL itu begini, yang dibutuhkan alatnya bla 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 gitu misalnya kan. Nah, setelah saya jelaskan baru anak-anak praktek sendiri dengan saya pandu. Awalnya saya pandu, baru yang kedua mereka mandiri. Berarti anak-anak diberikan informasi dasar-dasarnya lah ya. Iya, betul. Dasar-dasarnya seperti ini, alatnya seperti ini, dan nanti kalau disambungin nyala atau enggaknya. Nah, dan setelah itu Bapak membebaskan anak-anak untuk berkreasi, untuk berimajinasi gitu ya? Iya, saya cuma ngasih ininya aja, apa namanya, gambaran awalnya. Kalau rangkaian seri itu cara merangkainya begini, rangkaian paralel cara merangkainya begini. Nah, selebihnya anak-anak mau ngerangkai seri paralel berapa lampu atau bercampur-campur, ada seri ada paralel, sekreasi mereka. Karena di situ mereka bisa bebas mau bikin rangkaian apa aja. Iya, berarti dengan kebebasan tadi anak-anak atau mungkin ya mereka menjadi lebih tertantang dan juga menjadi menarik ya pembelajarannya ya. Betul. Anak kan secara ini yang pertama anak kan terlibat langsung ya. Kalau kita jelasin rangkaian seri adalah rangkaian yang bla 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 bla. Gitu. Tentu kan anak nggak tergambar secara konkret bagaimana rangkaian seri itu yang sebenarnya di mana sih. Gitu. Rangkaian paralel kayak saya jelaskan melalui presentasi misalnya rangkaian yang bla 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 bla. Tentu kan secara gambaran konkretnya kan nggak tahu. Iya. Makanya saya buatkan media seperti itu supaya bisa jelas konkret. Oh, ini loh yang namanya fitting. Oh, ini loh yang foto positif, negatif. Ini loh yang namanya baterai. Ini loh yang namanya kabel-kabelnya. Jadi dari situ anak-anak udah mulai belajar. Juga anak-anak mulai memperhatikan bagaimana cara merangkainya. Ya mereka kreasikan sendiri. Iya. Nah, ya alhamdulillah sih nggak nyangka juga sebenarnya itu kan sebenarnya karena inisiatif saya aja pengen buat anak-anak gitu. Dan alhamdulillah ada lomba tersebut ya saya masukin aja. Gitu, sama. Nggak nyangka juga sebenarnya bisa dapat juga. Nah kemudian pada waktu itu kan ya ketika pembagian sertifikat ya atau mungkin piala atau hadiah lah ya, itu Bapak waktu itu diundang kemana tuh? Langsung ke Dinas Pendidikan DKI. Oh gitu, Kemendiknas ya? Atau Kemendikbud ya? Kemendikbud, yang Dinas di DKI. Oh gitu, yang di Kuningan ya? Di Gatot Subroto ya, masalah?
Iya, kayaknya saya kurang paham jalannya. Kalau yang Kemendiknas kan di Antri Pak Senayan Mun. ya, di Senayan. Kalau itu di eh, Kemendikbud lah kurang lebih seperti itu. Enggak, kita di gedung Dinas Pendidikan DKI-nya. Oh, Dinas Pendidikan Dinas DKI. DKI-nya. Oke. Iya, Dinas Pendidikan DKI, Distrik DKI. Itu di situ waktu itu yang hadir dari sekolah-sekolah lain berapa orang, atau mungkin yang juara-juara itu berapa orang? Ada banyak sih waktu itu Pak Chandra. Jadi ada beberapa sekolah ya. Ada beberapa dari PKBM yang di Jakarta Utara, Iya. Jakarta Barat, Jakarta Timur yang jadi juara-juaranya. Juga ada beberapa siswa yang kemarin ikut lomba, kan waktu itu ada siswa itu untuk siswa ada lomba NCC, cerdas cermat, Iya. ada lomba puisi, lalu ada lomba pidato dan juga karya ilmiah. Oh gitu. Pada waktu itu kalau nggak salah ada yang ikutan lomba puisi ya, yang saya ngeditin dari rumah ya. Tapi nggak tahu itu pas waktu itu atau bukan ya? Karena Sebenarnya kita lomba itu yang siswa ikut semua kemarin. Oh gitu. Iya, cuma mungkin belum waktunya menang gitu. Soalnya, Nanti insya Allah di tahun depan. Ya, baik. Tahun depan ikut, insya Allah bisa juara lagi. Oke, Pak Rian, waktu itu kan diundang ke apa ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya, yang ada di Jakarta. Nah kemudian itu bapak waktu itu bersama Bu Maya juga kalau nggak salah ya, Betul. hadir ke saya sana ya. bersama Bu Maya, bersama Pak Mun. Itu sempat ada di undangan itu ada sempat misalnya dress code-nya apa ada nggak? Kalau dress code-nya nggak ada. Ada. Soalnya waktu itu saya lihat foto-foto bapak itu mau pakai batik ya. Iya, itu hadiah dari Pak Mun. Oh gitu. Ternyata. Kemarin yang dapat juara, Bu Maya Iya. dan saya Oh gitu. dapat hadiah langsung dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Iya, Mulyadi. Usmana. Batik couple buat yang juara. Ternyata apa namanya teman-teman ya, tidak apresiasi itu tidak dari DKI saja, Iya, tapi dari sekolah juga Iya, dapat betul. apresiasi ya. dapat apresiasi dari Pak Mul waktu itu, dapat Subhanallah, ya. apresiasi ya hadiah, dapat apresiasi baju dan juga ada ya semacam penghargaan. Semacam uang pembinaan. Iya, Tapi dari DKI dapat nggak uang pembinaan? dapat juga. Dapat ya, subhanallah. Iya. Ya teman-teman, ternyata itu teman-teman ya, apa namanya, sejarah dari piagam penghargaan yang diperoleh oleh Pak Yan atau Ariandi Firdaus ya, yang juara 3 dalam pembuatan video inovasi pembelajaran tutor kesetaraan, dan pada waktu itu adalah di masa apa ya, peralihan ya, Iya, dari pandemi dari transisi. masa pandemi mau ke pertemuan tatap muka terbatas. Oke, Pak, ketika pada waktu itu kan kita berada di masa pandemi, anak-anak istilahnya dikurung di rumah, nggak boleh keluar. Nah kemudian mulai ada tatap muka terbatas itu kan ya. Itu apa ya? Kan mungkin ketika Bapak mau berbicara harus memakai masker, masih ya lah, masih Iya, ketat waktu itu kan ketat kita ya. harus pakai protokol karena Oh gitu. waktu itu ketat ya Pak Chandra, protokol kesehatannya dari dinas juga sering memantau. Jadi ya demi kenyamanan bersama, demi keamanan bersama, Iya. kita patuhi protokol Iya, oke. kesehatannya, kita berprokes. Jadi juga kemarin waktu tatap muka juga itu nggak semuanya tatap muka. Jadwalnya diatur sedemikian rupa sehingga yang datang ke sekolah itu hanya sekitar 50% dari kapasitas sekolah. Oh gitu, siap. Baik, Pak Dian, ini jangan panjang-panjang ya. Nanti suatu ketika kita akan ada episode berikutnya. Mungkin kita membicarakan yang lain lagi tentang HSTKB, tentang anak-anak, dan tentang keseruan-keseruan yang ada di HSTKB ini. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di HSTKB TV. Kalian satu lagi dong, satu kalimat lah ya. Pesan Bapak apa nih buat anak-anak, khususnya apa murid-murid HSTKB nih? Oke, untuk masa-masa sekarang, kalau kita lihat tentu anak-anak udah nggak asing lagi ya dengan medsos, dengan internet. Nah, pesan Bapak cuma satu, jadikan medsos dan juga internet ini sebagai media yang mendidik untuk kita bersama. Ya. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, atau bahkan kita terjerumus pada hal-hal yang negatif. Ya, jadikan perkembangan iptek sebagai media kita untuk menjadi individu yang lebih maju, individu yang lebih cerdas, dan individu yang lebih bermartabat. Subhanallah, luar biasa. Sesuai dengan tema atau mungkin sesuai dengan yel-yel yang sering diungkapkan oleh Pak Mul ya.
baik di acara halal bihalal, baik di acara study tour ya. Pak Mul selalu mengatakan hal itu. Nanti kapan-kapan kita coba wawancara Pak Mul tentang hal itu. Baik teman-teman, sampai di sini aja. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.